Qin Yichen merasa bahwa ini tidak masuk akal. Merenung lalu berkata, kalau begitu, maka junior akan mencoba untuk melihat apakah dia bisa mengenali tuannya. Zhang Wuyuan berkata, baiklah, tunggu beberapa hari dan kamu akan berada di lapisan surgawi dua Raja Abadi dan coba lagi. Lagi pula, jika Anda memiliki lebih banyak kekuatan, Anda akan lebih percaya diri. Percakapan antara keduanya sangat tenang. Seolah-olah mereka hanya membicarakan beberapa rencana yang sangat biasa. Tetapi Lei Gongming dan yang lainnya tidak ada di sana tetapi mereka mendengar kekacauan. Tidak ada masalah di Immortal Monarch 2 Heavenly Layer. Apa yang disebut selama beberapa hari? Mendengarkan makna ini semudah menembus Immortal Monarch 2 Heavenly Layer. Dan yang mulia mengapa nada bicara Anda seharusnya begitu? Tampaknya Qin Yichen pasti akan menerobos dalam beberapa hari. Sebenarnya, Wu Yuan sendiri tidak mempertimbangkannya. Kunci Qin Yichen telah menunjukkan kecepatan kultivasi yang memungkinkan dia mengatakan itu. Kerumunan terdiam beberapa saat, mengatakan bahwa mereka tidak iri dengan kecepatan kultivasi Qin Yichen adalah salah, dan bahkan pertumbuhan kultivasi yang cepat lebih berharga daripada Immortal Grade. Namun, Lei Gongming dan yang lainnya baru-baru ini mengetahui bahwa ini bukan yang mulia yang mengurus Qin Yichen secara pribadi, tetapi yang terakhir yang awalnya menguraikannya dalam rahasia batu giok kuno. Ngomong-ngomong, dengan alam surga, saya bisa merebut makanan dari mulut harimau di depan Raja Abadi. Itu bukan keberuntungan. Sementara Qin Yichen menerima cincin peri, Zhang Wuyuan mengaitkan jarinya lagi, kotak pedang Qin Yang. Hehe, terima kasih banyak yang mulia. Qin Yichen menyeringai. Dia tahu bahwa menghindari masalah sepele seperti itu hanya akan membuat yang terakhir merasa tidak tersentuh. Setelah menerima cincin abadi, Zhang Wuyuan juga menjelaskan beberapa patah kata. Itu tidak lebih dari kekalahan klan dunia, yang menderita banyak kerugian. Di masa depan, mereka pasti akan menemukan peluang untuk meminta pengembalian. Biarkan semua orang lebih berhati-hati, dan tingkatkan kekuatan mereka. Del. Qin Yichen juga tahu bahwa kekalahan perang ini tidak akan membuat suku dunia terpuruk. Dan bahkan Qin Yichen berspekulasi bahwa jika bukan karena pandangan tiba-tiba dunia perang selatan, dunia mungkin akan marah dan menaklukkan. Meskipun ada koalisi di negara-negara berperang selatan, klan keji tidak bisa dianggap enteng. Belum lagi yang terakhir itu sendiri telah bergabung dengan negara-negara berperang barat. Dan atas dasar pengetahuan, mereka masih bisa menghancurkan utara dan negara-negara berperang selatan. Namun, Qin Yichen memperkirakan bahwa suku Jie tidak akan terburu-buru kembali dalam waktu singkat, dan selama periode ini, mereka pasti akan mendiskusikan tindakan balasan dengan dunia barat. Namun, di sisi lain, hari ketika suku Jie melakukan serangan balik lagi, mereka pasti akan memasuki semburan energi di utara dan selatan. Qin Yichen sangat jelas bahwa masyarakat memiliki warisan dan keberanian ini, tetapi sekarang sedang bersiap untuk itu saja. Secara keseluruhan, setelah hujan badai, ketenangan singkat datang, tetapi langit dan bumi di benua ini masih penuh dengan awan dan arus bawah. Apa yang dapat dilakukan Qin Yichen sekarang adalah melakukan segala daya untuk meningkatkan kekuatannya, untuk menyambut kedatangan kuku besi berikutnya. Dan badai hujan yang dahsyat kemudian tidak akan sebanding dalam pertempuran hari ini. Selanjutnya, Qin Yichen pensiun, dan setelah kembali ke rumahnya, Qin Yichen meyakinkan dirinya dalam kultivasi, dan diam dalam peningkatan pesat yang dibawa oleh Xianjing. Kali ini, akhirnya akan mengenai Immortal Monarch 2 Heavenly Layer. Qin Yichen duduk bersila, menatap matanya dengan cerah. Dia tidak pernah mengira dia bisa menyentuh lapisan berikutnya begitu cepat. Bahkan kecepatan kultivasi ini di luar dugaan semua orang. Semua ini seharusnya berkat warisan Hao Yao. Dan Qin Yichen tahu bahwa alam Raja Abadi terbagi menjadi 9 lapisan surgawi, karena perbedaan setiap alam seperti surga. Di dini hari, kristal peri abis, dan bubuknya naik bersama angin. Qin Yichen dapat merasakan gelombang kekuatan abadi di dalam tubuh dan telah menyentuh lapisan kemacetan itu. Dan kemacetan ini berbeda dari sebelumnya. Qin Yichen bahkan dapat merasakan ikatan antara langit dan bumi, seperti kupu-kupu terbang yang ingin memecahkan kepompongnya. Saya tidak tahu apakah terobosannya bisa semulus kultivasi sebelumnya. Meski kultivasi biasanya cepat, terobosan bukanlah hal yang sepele. Keluarkan gas keruh, dan setelah memastikan bahwa statusnya benar, Qin Yichen memutuskan untuk bergegas keluar kota dan mencari tempat terpencil untuk terobosan. Karena setiap terobosan satu lapisan surgawi, itu akan menghadapi baptisan kesengsaraan abadi guntur langit. Begitu dia berjalan keluar kota, dia melihat tatapan aneh pada Luli. Kamu di sini begitu cepat. Arti mendengarkan ini seolah-olah Luli sedang menunggu dirinya sendiri dalam perjalanan khusus. Qin Yichen mengerutkan kening. Lu senior, kamu. Luli menghela nafas, dengan ekspresi masam, yang mulia menjelaskannya. Mari kita tonton saat Anda berada di Transcending Tribulation. Kalau ada kecelakaan. Meski Thunder Tribulation hanya bisa dihabiskan sendiri, tapi bisa diurus. Setidaknya untuk mencegah beberapa kecelakaan. Bahkan berbicara tentang itu, banyak terobosan Raja Abadi disertai oleh teman dan rekan. Dan hanya saja biaya dari kegagalan Transcending Tribulation terlalu serius.
Adapun mengapa nada Luli sakit, tentu saja, itu karena kultivasi Qin Yichen sangat cepat sehingga membuatnya cemburu. Untuk beberapa alasan, selalu ada depresi yang tak terlukiskan untuk tugas ini. Ketika Qin Yichen diberitahu tentang situasinya, dia sedikit hangat di dalam. Jadi senior Lu, ayo pergi. Lei Lao sedang berkultivasi di luar kota. Kamu bisa pergi ke Transcending Tribulation. Kedua orang saat berbicara telah mencapai puncak gunung. Dan Qin Yichen melihat Lei Gongming duduk tegak di atas batu. Thunder Palm berkedip, dan sedikit penyempurnaan kristal peri. Yang akan datang? Merasakan pendekatan dua orang, Lei Gongming perlahan membuka matanya, dengan ekspresi terkejut di matanya. Seolah-olah dia seperti Luli, tidak menyangka Qin Yichen akan mempersiapkan Transcending Tribulation dengan begitu cepat. Qin Yichen tersenyum memberi hormat, senior Lei punya pekerjaan. Selain terkekeh, tatapan Qin Yichen selalu tertuju pada telapak tangan Lei Gongming. Meskipun yang terakhir telah menyingkirkan kristal peri untuk memberi ruang baginya, pengamatan jangka pendek membuat hati Qin Yichen redup kejutan. Tampaknya kecepatan pemurnian Xianjing tidak lebih buruk dari senior Lei. Bagaimana ini membuat Qin Yichen tidak bahagia? Tahukah Anda, Lei Gongming bukanlah surga abadi yang tidak biasa, diperkirakan hanya alam. Itu adalah Raja Abadi 5 lapisan. Qin Yichen semakin berterima kasih kepada True Dragon Seal di Dantian, tetapi sekarang dia sedikit ragu bahwa selama Transcending Tribulation, apakah akan ada fenomena atau variabel alam? Lagi pula, Qin Yichen juga mengetahui rahasia dirinya sendiri. Tetapi setelah memikirkannya, dia tidak mengatakan apa-apa. Lei Gongming II bukan orang luar, dan dia baik hati. Selain itu, kecepatan kultivasi biasanya sangat cepat. Bagaimana mungkin orang luar tidak penasaran? Hanya saja setiap orang telah memberinya muka dan tidak akan memata-matai rahasia orang lain. Dengan pemikiran ini, Qin Yichen berjalan ke zona lembut. Dengan peri di tangannya, kekuatan abadi melonjak. Perasaan itu muncul kembali seolah bersaing dengan kepompong tak kasat mata yang terbentuk antara langit dan bumi. Dan kali ini, Qin Yichen adalah gelombang kekuatan abadi. Bang! Benar saja, dengan cahaya kemasannya yang menyilaukan, surga dan bumi sepertinya merasakan sesuatu. Di atas langit cerah, tiba-tiba terdengar guntur dan kilat, dan kilatan kilat dan guntur.